Dua orang pria terlibat baku tembak dengan pengendara mobil yang diduga bandar narkoba. Insiden yang terekam kamera warga tersebut viral dan menghebohkan warga Medan. Dua orang pria yang kemudian diketahui sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan sebuah mobil yang diduga dikemudikan bandar narkoba. Kejadian yang terjadi tepat di depan sekolah SMP Negeri 1 Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu sempat menjadi tontonan warga dan pelajar. Aksi baku tembak yang berlangsung sekitar 15 menit ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh. Pihak Polda Sumut membenarkan peristiwa tersebut merupakan penangkapan bandar narkoba oleh Dires Narkoba Polda Sumut. Di dalam mobil itu ada isinya istri dan anaknya pelaku yang berusia 4 tahun. Jadi setelah dilepaskan tembakan peringatan, dia masih memajukan kendaraan, kemudian kendaraannya terperosok ke dalam parit. Disitulah baru datang massa yang mau menghakimi. Dari insiden ini, petugas berhasil menangkap pelaku dan kini tengah melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. TNI Angkatan Laut menangkap kapal tanker yang tengah berlayar mengangkut CPO dan turunannya tanpa dokumen resmi. Penangkapan itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan larangan ekspor. Perburuan bagi kapal yang melanggar larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya sudah mulai oleh TNI Angkatan Laut. Komando Armada 1 melalui KRI Beladau 643 berhasil menangkap kapal tanker MT World Progress yang mengangkut 34.850 metrik ton palm oil. Kapal berbendera Liberia itu bertolak dari perairan Dumai ke Selat Malaka. Kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi GT kapal yang tertera pada salah satu dokumen berbeda dengan dokumen yang lain, serta spesifikasi kapasitas mesin pendorong tertera pada salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain. Dengan penangkapan beberapa kapal yang mengangkut muatan CPO dan turunannya. Jadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa terhitung mulai tanggal 28 April 2022 sudah tidak boleh lagi, untuk sementara tidak boleh lagi melaksanakan ekspor CPO dan turunannya. Di tempat terpisah, KRI Siribua 859 menangkap kapal tanker MT Annabel yang juga mengangkut CPO sebanyak 13.300 metrik ton dan metanol di perairan barat Kalimantan. Mencoba melintasi genangan banjir sedalam 30 cm, dua orang warga Lampung Selatan hanyut terseret banjir. Satu orang ditemukan tewas dan satu lainnya selamat. Dua orang warga Desa Bakauhuni, Kecamatan Bakauhuni, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Wardi 34 tahun dan Iqbal Harahap 26 tahun, hanyut terbawa arus di selokan di dekat pintu masuk pelabuhan Bakauhuni. Kejadian berawal saat korban Wardi dan Iqbal sedang mengendari motor dalam kondisi hujan deras dan melintasi jalanan yang digenangi air setinggi 30 cm. Motor yang dikendari tiba-tiba mogok dan korban jatuh ke dalam selokan dan terbawa arus. Korban yaitu Wardi berniat untuk menolong Iqbal, namun dirinya juga terseret derasnya air. Korban ditemukan oleh tim gabungan dari Basarnas Lampung dan dibantu oleh warga sekitar, berjarak sekitar 1 km dari tempat korban hanyut, dan korban saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Ya, dua orang yang hanyut, kemudian dinyatakan satu orang telah selamat, berhasil diselamatkan, kemudian satu orang hilang. Kita melakukan pencarian tadi oleh
tim gabungan ya. Kemudian ditemukan tadi sekitar pukul 17.10 dan korban dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban yang masih selamat yaitu Iqbal saat ini masih dalam perawatan di puskesmas tempat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap pengurusan laporan keuangan di Pemkab Bogor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. KPK menyita uang sebesar 1,9 miliar rupiah hasil dugaan tindak pidana suap. Memakai rompi oranye, 8 tersangka dugaan suap laporan keuangan di Pemkab Bogor digelandang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis dini hari. Di antara para tersangka ada Bupati Bogor Ade Yasin dan 4 orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat. Ketua KPK Firly Basuri dalam keterangan persnya menyatakan Ade Yasin diduga menyuap pegawai BPK sebesar 1,9 miliar rupiah untuk mendapatkan hasil predikat wajar tanpa pengecualian laporan keuangan di Pemkab Bogor. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang sebesar 500 juta rupiah dan sisanya masih berupa rekening. Pertama, tersangka sebagai pemberi suap 1 AY Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, 2 MA Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, 3 IA Kasubdit Kas Daerah YTKAD Kabupaten Bogor, RT PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sedangkan sebagai penerima suap ada 4 orang. Pertama adalah ATM, pegawai BPK perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditor BER Jawa Barat, 3 pengendali teknis, 2 AM, pegawai BPK perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, 3 HNLH, pegawai BPK perwakilan Jawa Barat, pemeriksa, 4 GGTR, pegawai BPK perwakilan Jawa Barat atau pemeriksa. Usai penetapan tersangka, tim KPK bergerak cepat. Pada Kamis sore, tim KPK menggeledah rumah dinas Bupati Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ade Yasin mengikuti jejak sang kakak Rahmat Yasin yang ditangkap KPK pada tahun 2014 lalu. Rahmat Yasin ditangkap akibat kasus suap tukar-menukar lahan dengan PT Bukit Jonggol Asri. Bupati Bogor Ade Yasin menyusul jejak sang kakak Rahmat Yasin berurusan dengan KPK. Rahmat Yasin ditangkap dalam OTT KPK pada 2014 silam akibat kasus suap tukar-menukar lahan dengan PT Bukit Jonggol Asri. Rahmat juga terbukti bersalah dalam perkara gratifikasi untuk kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada 2013 dan Pemilu 2014. Sebelum terjun ke politik, Ade Yasin berprofesi sebagai advokat. Ade mengawali karir politiknya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan, mengikuti jejak sang kakak Rahmat Yasin. 2018, Ade Yasin menggandeng Iwan Setiawan di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor. Ade dan Iwan yang mendapatkan nomor urut 2 berhasil menjadi pemenang dan menggantikan bupati sebelumnya, Nur Hayanti. Namun baru 3,5 tahun, wanita yang memiliki nama lengkap Ade Munawaroh Yasin menyusul sang kakak berurusan dengan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di kantor kepala desa terkait surat sertifikat tanah mereka yang disebut palsu. Warga menilai ada oknum yang bermain dengan mafia tanah. Keresahan dirasakan warga desa Cikopo Mayak dan desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor terkait tuduhan 300 surat sertifikat tanah milik mereka yang disebut palsu. Mereka berharap ada kejelasan dari pemerintah meski tidak menampik adanya dugaan upaya mafia tanah yang bekerja sama dengan sejumlah oknum.
darurat mafia tanah, betul? Sebelumnya warga menyatakan surat sertifikat tanah milik mereka diberikan langsung oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret 2018. Tolong Pak. Ya Pak. Ya Pak. Pak Jokowi, kami malu. Sertifikat tanah yang Bapak kasih di Desa Cikupomayak, Neklasari. Sebagai Kepala Desa Cikupomayak, mewakili warga masyarakat Cikupomayak, kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi, kami ingin bertemu Bapak untuk mengembalikan sertifikat tanah yang dibilang palsu oleh oknum. Kami mewakili dari warga masyarakat khususnya Desa Cikupomayak dan Neglasari. Kalau memang sertifikat ini palsu, kami akan kembalikan lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi seputar arus mudik. Pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas melalui penerapan one way dan ganjil genap untuk mengantisipasi kemacetan. Ya, pemirsa, situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 70 saat ini terpantau ramai lancar dan sudah kondusif. Berbeda dengan situasi pada pagi hari kemarin yang memang sempat terjadi kemacetan antrian panjang kendaraan hingga mencapai 10 km dikarenakan lonjakan volume kendaraan pada puncak arus mudik lebaran yang sudah terjadi pada kemarin Kamis 28 April dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga malam nanti 29 April 2022. Untuk mengantisipasi puncak arus mudik ini, pihak kepolisian sudah menyiapkan diskresi rekayasa lalu lintas melalui skema one way dan juga ganjil genap yang akan diberlakukan pagi nanti pukul 7 pagi dan berakhir pada pukul 24 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan skema one way ganjil genap ini dimulai di ruas tol Cikampek kilometer 47 dan berakhir di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 dan ini akan menyesuaikan situasi di lapangan apakah nanti masih terjadi kemacetan dan jika memang masih terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang maka akan diberlakukan satu lagi skema rekayasa lalu lintas melalui sistem kontraflow. Kami himbau Anda pemirsa untuk tetap berhati-hati dalam berkendara untuk mempersiapkan persiapan arus mudik dengan mengisi bahan bakar yang cukup dan juga saldo e-tol yang cukup agar mengurangi waktu antrian di gardu tol. Kami juga menghimbau Anda untuk dapat menikmati rest area di sepanjang ruas tol Cikampek ini dan tidak beristirahat di bahu jalan jika sudah merasa lelah. Dari Cikampek, Jawa Barat, Nadia Valeri, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demi merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta, ratusan calon penumpang sepeda motor rela tak berteduh meski dalam kondisi hujan. Ratusan pemudik pengguna kendaraan bermotor tujuan Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada Kamis malam terpantau padat. Calon penumpang memenuhi area dermaga Pelabuhan Merak, Banten dan antri demi menunggu giliran masuk ke kapal penyeberangan. Mereka rela menahan dinginnya cuaca malam yang ditambah kondisi hujan sejak sore hingga Kamis malam. Demi merayakan libur Lebaran di kampung halaman setelah pemerintah menarik larangan mudik Lebaran. Sementara itu, mirsa, pemudik dengan motor mulai meningkat melintas di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Pemudik memilih berangkat malam untuk menghindari panasnya terik matahari di saat puasa. Jalur Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat mulai padat dilintasi pemudik dengan motor Kamis malam. Kemacetan hanya terjadi di setiap persimpangan dan juga jalan yang menyempit seperti di kawasan Sumber Arta. Pemudik motor ada yang jalan rombongan, namun juga banyak yang berangkat sendiri. Beberapa pemudik motor memilih berangkat malam hari untuk menghindari terik matahari. Selain itu, hari ini juga hari terakhir bekerja, karena besok sudah masuk cuti bersama. Pulang kampung mana bang? Ini ke Pekalongan, Batang. Dari mana? Dari Jati Asih. Jati Asih? Iya. Kira-kira nyampe jam berapa bang? Kira-kira jam 7 pagi kali. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Sendirian atau rombongan? Rombongan. Nah kalau malam pun enak, ngadem bang. Jam panas. Nggak panas? Kira-kira nyampe jam berapa ke Cirebon? Ya kalau perkiraannya antara 5 jam, 6 jam deh. 5 jam? Kilometernya 50-60 nyantai.
Polisi dirikan posko mudik di sejumlah titik di Kalimalang untuk tempat pemudik motor bisa beristirahat. Diprediksi pemudik motor yang melintasi jalur Kalimalang-Bekasi akan meningkat besok karena sudah memasuki cuti bersama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dedi Prasetya Sitem, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan penumpang sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta sejak kemarin. Selain bandara, keramaian penumpang yang akan mudik juga terjadi di stasiun Pasar Senen dan Pelabuhan Merak. Total pergerakan penumpang sebanyak 134.148 orang. PT Angkasa Pura II mencatat pergerakan pesawat rute domestik sebanyak 896 pergerakan. Dan peningkatan terjadi 10 hingga 15%. Permintaan penerbangan tambahan juga terjadi sebanyak 720 penerbangan. PT Angkasa Pura II mengantisipasi lonjakan penumpang dengan membuka kembali Terminal 1 yang sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta ramai oleh penumpang yang akan mudik dengan kereta api jarak jauh. Keramaian juga disebabkan oleh dimulainya cuti bersama. Pada hari ini, jumlah penumpang mencapai 17.200 atau setara 84% keterisian tempat duduk. Puncak arus mudik Lebaran sudah terjadi sejak 27 April dan diprediksi hingga 1 Mei mendatang. Pada periode itu, PT KAI menyediakan 362.000 tiket yang setiap harinya okupansi melebihi 95%. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry Cabang Merak mengantisipasi puncak arus mudik dengan menambah jumlah armada kapal untuk mengangkut pemudik dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. ASDP menambahkan armada kapal yang awalnya 29 kapal menjadi 40 kapal per hari. ASDP juga akan menambahkan jumlah trip maupun mengerahkan kapal-kapal bermuatan besar untuk menampung kendaraan yang lebih banyak. Pemirsa, ratusan pemudik terlantar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur karena tidak bisa naik ke kapal. Mereka terpaksa harus menunggu untuk diberangkatkan lagi. Ratusan calon penumpang ini sempat kebingungan lantaran kapal KM Aditya tujuan Parepare sudah berangkat dan meninggalkan penumpangnya. Meski sudah memiliki tiket, sebagian penumpang mengaku tertinggal lantaran sempat turun dari kapal untuk mencari makanan. Kehebohan ini terjadi di Pelabuhan Samarinda pada Kamis pagi. Sebagian penumpang bahkan sudah membawa barang mereka ke dalam kapal sejak Rabu malam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa mencari tempat untuk beristirahat. Polisi dan petugas KSOP Samarinda mengimbau agar para pemudik tidak panik dan tetap menunggu arahan selanjutnya dari KSOP Samarinda. Diketahui, kapasitas KM Aditya hanya mampu menampung 1.800 penumpang. Dan hingga Kamis pagi, data penumpang dinyatakan penuh, hingga membuat sebagian penumpang tidak dapat masuk ke kapal. Bukan tertinggal, memang kapasitas kapal sudah ada aturannya, jadi tidak mungkin mereka ini dibawa secara bersama-sama. Tentu malah nanti akan merugikan kepada dari saudara-saudara kita semua. Keselamatan itu adalah nomor satu, walaupun mungkin saudara-saudara kita ini sudah pikirannya di kampung halaman. Ratusan pemudik yang terlantar ini rencananya akan ditampung di salah satu gedung milik Pelindo Samarinda untuk menunggu kedatangan kapal berikutnya pada Jumat besok. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik asal Jakarta dan Surabaya tiba di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari menggunakan kapal Pelni KK Doro Londa. Dipastikan kemarin merupakan awal puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar. H-4 Lebaran Idul Fitri, puncak arus mudik mulai terlihat di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Kapal Pelni KM Doro Londa tiba dengan mengangkut penumpang asal Jakarta dan Surabaya.
Pemudik yang didominasi perantau asal Bugis Makassar di Jakarta dan Pulau Jawa tersebut berjumlah sekitar 1.200 penumpang. Sejumlah penumpang bersyukur tahun ini bisa mudik setelah 2 tahun tidak sempat pulang kampung karena pandemi COVID-19. Wow Pak, Masya Allah 2 tahun baru mudik Pak. Kenapa baru mudik Bu? Gara-gara koronces Pak, koronces. Alhamdulillah ya Allah bisa mudik. Yeay, mudik. Ini harus booster dulu, gimana Bu? Saya kebetulan baru vaksin 1 Pak, tapi bela-belain PCR Pak. Harus kalau vaksin 1 harus PCR. Berarti sudah PCR ya Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Sementara itu pihak PLI Makassar memprediksi hari ini telah memasuki puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar. Puncaknya harus mudik. Kita prediksi memang hari ini kami prediksi puncak mudiknya hari ini. Nanti siang juga ada 3 kapal dengan kurang lebih yang naik sekitar 2.000 di 3 kapal tersebut. Kalau sejauh ini berapa kapal yang dioperasikan untuk dari Pelabuhan Makassar? Kami masih mengoperasikan 14 kapal penumpang dan 3 kapal perintis. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi mulai Kamis dini hari hingga H-1 Lebaran nanti. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik asal Banyuwangi pingsan di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Diduga pengemudi tersebut tak kuat menahan panas karena terlalu lama mengantri masuk pelabuhan. Teh manis ya. Yang bawa teh manis. Pemudik yang menggunakan motor ini pingsan setelah terlalu lama mengantri di Pelabuhan Gilimanuk. Diduga pengemudi ini tak kuat menahan cuaca panas. Beruntung, aparat kepolisian dibantu pemudik lain sigap menolong pemudik ini dan langsung dibawa ke tenda milik pedagang. Di jalur mau masuk ke tiketing motor. Itu dia, Bapak ini sendiri atau gimana? Sendiri, bawa motor, tadi sekitar setengah jam yang lalu. Karena asupan dari pagi juga nggak ada, terus dehidrasi juga karena cuaca juga Pak ya. Jadi fokusnya bapaknya hilang, jadi pusing, jadi pingsan. Kepadatan kendaraan terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, di mana antrian kendaraan roda 2 mengular hingga keluar pelabuhan. Diprediksi, kepadatan kendaraan di pelabuhan ini akan terus terjadi selama masa puncak arus mudik. Dari Jemberana, Nyoman Sudika melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek pelaksanaan mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Kamis siang. Kapolri juga sempat menyerahkan bingkisan kepada petugas pengamanan mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan mudik Lebaran 2022 di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapolri meninjau langsung kesiapan dermaga saat melayani arus mudik Lebaran tahun ini. Menurut Kapolri, kondisi arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk didominasi arus mudik dari Bali ke Jawa. Arus mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk tahun ini mengalami lonjakan. Namun demikian, masih bisa dikendalikan sehingga masih berjalan normal. Secara umum terjadi peningkatan, namun tidak terlalu tinggi dibandingkan situasi normal. Kemudian kapal yang disiapkan saya lihat juga cukup ya, dari 46 kapal yang terpakai saat ini antara 28 sampai dengan 29 kapal, artinya sangat cukup. Sejumlah posko petugas mulai dari posko Basarnas, posko BPBD, dan TNI AL dikunjungi Kapolri. Kapolri juga menyerahkan bingkisan sembako kepada perwakilan petugas yang terlibat dalam operasi angkutan Lebaran tahun ini. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membagikan uang beserta sembako untuk pemudik di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta. Warga terkejut saat mengetahui adanya presiden yang datang secara mendadak. Iring-iringan rombongan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di area Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta. Rombongan berjalan pelan untuk membagikan bantuan kepada para pemudik. Presiden secara langsung memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako. Warga pun terkejut saat mengetahui adanya presiden yang datang secara mendadak. Pasukan Prima, meluncur. Pemirsa, Korlantas Polri
menerapkan ganjil genap dan satu arah untuk mengurangi kemacetan selama mudik Lebaran. Rekayasa lalu lintas itu mulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kalikangkung KM 414. Untuk mengurai kepadatan selama arus mudik Lebaran 1443 Hijriah, Polri melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang dimulai 28 April 2022. Rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap diberlakukan mulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Berikut jadwal pemberlakuan one way dan ganjil genap saat Lebaran. Penyaringan nomor polisi ganjil genap ini diberlakukan sesuai dengan tanggal kalender yang dilakukan di setiap gerbang tol. Adapun waktu berakhirnya atau perpanjangan rekayasa lalu lintas baik ganjil genap ataupun one way saat mudik Lebaran bersifat situasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik tujuan Jawa Tengah diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Kamis siang. Para perantau pulang ke kampung halaman masing-masing tanpa dipungut biaya. Sebanyak 126 armada bus diberangkatkan untuk mengantar 5.748 pemudik ke seluruh daerah di Jawa Tengah dalam program Mudik Gratis 2022. Para pemudik mengaku senang dapat kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing, terlebih tanpa dipungut biaya alias gratis. Rasanya pasti program ini sangat bagus sekali ya, terutama seperti saya mahasiswa yang belum punya penghasilan, terus mau mudik gitu, tiketnya kan sekarang mahal banget, jadi sangat membantu sekali. Dalam program mudik gratis ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat mengecek persiapan beberapa bus yang akan digunakan sebelum melepas pemudik. Ya, bisnya sih alhamdulillah bagus tadi, remnya bagus, kendaraannya sehat, dan saya lihat bisnya juga yang dibawa ke sini bis yang bagus-bagus, bersih gitu ya. Mudah-mudahan sih ya nanti berjalan aman lah. Dari kepolisian juga akan backup, dari Dinas Perhubungan beberapa ikut di dalamnya sehingga nanti ikut ngontrol lah bareng-bareng gitu. Tidak hanya di Jakarta saja, mudik gratis tujuan Jawa Tengah serupa juga memberangkatkan perantau dari beberapa kota di Sumatera seperti Medan dan Palembang. Tidak hanya mudik, nantinya para pemudik juga bisa kembali ke perantauan secara gratis yang dimulai pada tanggal 7 Mei mendatang. Sementara itu, ratusan prajurit marinir mengikuti mudik bersama kerjasama Korps Marinir dengan Kementerian Perhubungan serta Dirlantas Polri. Ratusan prajurit marinir ini akan diberangkatkan menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Komandan Korps Marinir Majen TNI Widodo Dwi Purwanto melepas keberangkatan 809 prajurit Korps Marinir wilayah Jakarta bersama keluarga untuk mudik bersama Kemenhub. Menggunakan 18 bus, ratusan personil beserta keluarga diberangkatkan ke sejumlah kota tujuan. Sementara itu, mudik bersama Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan diikuti oleh 297 prajurit Korps Marinir dan keluarga dengan tujuan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemirsa, untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2022 ini, tim kesehatan Korps Marinir Pasmar 1 melaksanakan vaksinasi booster untuk masyarakat. Korps Marinir dari Pasmar 1 menargetkan 10 hingga 200 dosis vaksin tiap kali kegiatan vaksin dilaksanakan. Prajurit Korps Marinir dari Pasmar 1 gencar melaksanakan percepatan vaksinasi booster pada masyarakat untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2022 ini. Berlokasi di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, prajurit Korps Marinir dari Pasmar 1 rutin melaksanakan vaksinasi setiap hari Senin dan Kamis dengan target 150 hingga 200 peserta. Serbuan vaksin, dan kali ini kita melaksanakan di penghujung bulan Ramadan, dan tentunya masyarakat di tengah-tengah hiruk-pikuk akan kembali ke kampung halamannya. Nah, kita melaksanakan kegiatan vaksin untuk booster yang ketiga. Kasus COVID menurun.
ini adalah bukti bahwa vaksin yang kita lakukan bersama itu berdampak positif bagi kesehatan di masyarakat. Menjelang mudik Lebaran Idul Fitri, antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti vaksinasi booster. Selain kesadaran masyarakat mulai meningkat, juga karena vaksin booster menjadi persyaratan mudik Lebaran tahun 2022. Tim Liputan E-News melaporkan. Mantan pemimpin Myanmar divonis 5 tahun penjara dalam sidang yang digelar tertutup oleh militer. News Pagi akan segera kembali.